sebelum saya masuk kita berkenalan dulu, tapi sebelumnya saya pengen kenal dulu nih dengan ibu siapa? Dengan Lucy. Ibu Lucy dari Tangerang. Tangerang. Ini Ali. Ali dari Bogor. Bogor. Oh barengan datangnya? Ya, nyamper ke Tangerang. Mas siapa? Andika Rafidilio. Panggilannya Dio. Dio. Bisa Dika, bisa Andi ya. Dio aja ya. Dari Cilegon. Oke. Sofi. Dari Cilegon. Cilegon, Tangerang, Bogor. Bogor, Ya. Tangerang ya. Baik, saya sendiri dari Serang. Mas Ari dari Cilegon, Evan aja dari Serang juga. Dan satu lagi peserta tambahan ini di belakang nih. Cantik. Masih SD ya? Ya. Oh SD, jadi si bungsu. Baik, nama saya ini ya. Nah, nama saya Benny Badalul Zaman, ST, Jalan Teknik ya Bu ya. Loh, kok bisa ngomongin tentang sumber daya manusia? Loh, kok bisa ngomongin tentang yang kayak gini? Harusnya kan saya ngomonginnya teknikal banget ya. Oke, supaya agak bebas saya buka aja maskernya, nggak apa-apa ya, kan pakai masker semua. Nah, agak berjarak aja. Kenapa sih bisa saya bergerak di bidang sumber daya manusia? Ya, kalau menurut saya bukannya tidak syukur nikmat, ya karena saya salah jurusan dulu. Bayangin setelah umur hampir 40 tahun pada saat itu saya baru sadar, oh ternyata jurusan saya salah. Profesi yang saya pilih salah. 40 tahun. Itu waktu sudah bekerja, sudah enak posisinya, tetapi kenapa sih saya tinggalkan posisi kerja, jabatan dan uang sebagai saya tinggalin? Kenapa? Karena nggak gue banget. Ada rasa ketidakpuasan. Bayangin, 40 tahun saya mencari jati diri siapa sih diri saya, terus berkiprahnya di bidang apa sih enaknya gitu ya. Ya, menurut orang pada saat itu saya bagian IT, wah enak tinggal duduk doang bikin program, kalau nggak ada kerjaan ya sudah duduk gitu ya. Tapi lagi-lagi bukan itu yang saya cari, bukan jabatan, bukan uang dan sebagainya. Ada yang tidak puas dalam hati ini. Maka saya cari tahu, oh ini bukan juga. Pengen jadi pengusaha, oke jadi pengusaha. Oh ternyata pengusaha itu enak katanya. Usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Ya kalau ketemu jalannya, ya. Caranya banyak kan jadi pengusaha, jualan dan sebagainya, tapi kalau jalannya belum dapet, ya kan? Ya, jadi sampai sekarang saya pun jadi pengusaha, tapi sudah ketemu jalannya. Oh, jalan saya sebagai seorang feeling ya, udah dites semua kan? Ibu apa? Thinking introvert. Thinking introvert, feeling introvert, Sensing introvert. sensing introvert. Lagi nunggu. Hah? Lagi nunggu hasilnya. Oh, belum ya, oke. Oh, berarti feeling ya. Ini feeling gak? Thinking. Feeling. Sensing, thinking. Kurang insting dan Insting ada itu. insting ada di Insting tengah. ada. Oke, nah. Everything. Oke. Sebagai seorang feeling ternyata bukan uang yang menjadi acuannya seperti seorang sensing. Bukan tahta yang jadi acuannya seperti orang thinking. Feeling itu dia ternyata pengennya gaul dengan banyak orang, pengen omongannya didengar banyak orang, pengen terkenal, inginnya berpengaruh gitu ya. Center berarti. Ya, dan urusan dengan orang bukan dengan benda. Nah, saya tiap hari selama 12 tahun lebih, 14 tahunan ngomong dengan benda. Tiap hari saya programming dan sebagainya, mikir gitu ya. Nah, seharusnya orang pilih mikirnya bukan pakai ini, tapi pakai ini, diproses pakai ini gitu. Ini duluan. Makanya jangan heran kalau orang feeling, ntar aja deh. Kenapa? Itu tandanya belum mood. Di sini dulu diprosesnya. Padahal kalau akal itu kan cuma 2 jam ini beres itu. Tapi jangankan 2 jam, 2 menit pun kalau intinya belum tersentuh, belum mood, nggak beres itu 2 menit itu. Itulah proses mikir orang feeling. Mikirnya pakai hati dulu, baru diproses pakai ini gitu kan ya. Beda kalau orang thinking langsung diproses. Terserah siapa yang mau nyampainya, yang penting ini yang saya kerjain beres gitu. Tapi kalau orang feeling seperti saya dulu, oh gini amat sih nyampeinnya, walaupun semudah apapun pelajarannya, tapi yang nyampeinnya nggak besar dengan hati nggak bisa. Bedanya dengan thinking ya, kalau thinking apapun pelajarannya, siapapun yang ngajarinnya, yang penting pelajarannya. Tapi kalau bagi orang feeling, apapun pelajarannya yang penting siapa yang ngajarinnya.
Beda banget. Thinking dan feeling, ya Bu ya. Beda banget. Itulah perlunya Stephen. Kenapa? Setelah saya paham Stephen, oh ternyata selama 40 tahun saya salah jalan ternyata. Dan saya dikondisikan emang untuk menjadi seorang thinker, menjadi seorang yang teknikal banget gitu loh. Mulai dari SMA-nya jurusan IPA, kuliah juga teknik, kerja di bagian teknik. Dan ternyata itu kalau dalam bahasa sekarang capek deh gitu loh. Capek banget. Kenapa? Karena bukan gue banget. Setelah saya ketemu dengan Pak Najar tahun 2012, nah ini kayaknya gue banget nih, kayaknya. Akhirnya saya pelajarin dan saya terapkan di anak. Kok bekerja ya? Yang tadinya anak membantah sekarang udah jalurnya pas gitu kan. Terus prestasinya juga didapat tanpa paksaan dan sebagainya. Pokoknya jalannya tuh udah ketemu, ya sudah tinggal jalan aja gitu. Saya ketemu jalan, akhirnya saya pindah profesi yang dari teknikal ini menjadi seorang pengembang penempa sumber daya manusia. Kalau bahasa ininya trainer, menjadi seorang penulis buku dan sebagainya. Alhamdulillah 2014 menulis buku dan langsung diterbitkan. Inilah buku pertama saya ya, tentang cara belajar anak menjadi manusia. Dan ini adalah buku kedua saya tentang bisnis. Semua tentang pengalaman saya. Dan insya Allah buku yang ketiga itu tentang jodoh. Karena saya sedang mempersiapkan jodoh untuk anak saya. Sekarang masih setingkat kelas 2 SMA dari pesantren. Oke. Ini kegiatan saya punya usaha ini ya, dan usaha tersebut baru saya ngerasain usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Setelah ketemu jalannya bagaimana? Hasilnya yang Stephen berbisnis orang feeling itu ternyata nggak boleh langsung terjun ke operasional. Nah saya salahnya kemarin-kemarin itu dari 2009 sampai 2012 terjun ke operasional, yang ada apa? Bangkrut. Kenapa? Banyak diskon yang saya kasih, banyak maaf yang saya kasih di situ. Karyawan melanggar ya sudah nggak apa-apa. Ada customer minta diskon ya sudah nggak apa-apa. Yang biar tekor asal sohor. Padahal dari segi bisnis nggak boleh kayak gitu kan. Nah ini saya mundur, majuin orang sensi istri saya di belakang sebagai owner dan sebagai investor saja. Butuh apa tinggal keluarin, tinggal nyemangati sesekali karyawan udah beres keluar lagi gitu kan, nyari order di luar, terjunin ke sana, transaksi istri yang jalanin. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Nah makanya oh ini ternyata bisnis jalan, yang punya jalan-jalan. Ternyata saya bisa menemukan juga, nggak tahu jalannya soalnya sebagai seorang feeling. Tapi beda dengan orang thinking harus ada ruangan khusus untuk duduk di kursi sana dan dia sebagai CEO-nya, Chief Officer ya, Executive Officer. Jelas ada strukturnya. Itu yang perlu bagi seorang thinking. Bagi sensing, nggak peduli apapun, yang penting tiap hari nerima duit gitu. Itulah bisnis orang sensing. Nah di buku ini dibahas di buku yang kedua ya, konsep miliar tanpa modal, dan itu ada kasusnya juga. Kasusnya apa? Ya ini studi kasusnya ya. Bagaimana seorang pengusaha yang tadinya bukan siapa-siapa sekarang menjadi yang layak diperhitungkan. Yang tadinya omsetnya cuma 1 miliar sekarang sudah mencapai hampir 150 miliar per bulan. Wasilahnya, ya inilah wasilahnya kenapa usaha saya bisa jalan terus gitu ya. Saya punya teman ya inilah tadi ini namanya Bu Fatimah Jana, ini teman dia tes TV, akhirnya saya konsultasikan. Dia tidak punya usaha, setelah saya teliti, oh sensing mau nggak kata saya, makin besar di perusahaannya. Waktu itu perusahaan masih rumahan. Mau, kenapa? Ya saya juga pengen buktikan, bener nggak sensing extrovert itu adalah mesin duit banget, duit yang nyamperin gitu tuh. Dan ternyata benar, duit itu nyamperin terus dengan keuletannya, dengan kesedekahannya. Yang makanya, yang tadinya saya jamin nih beberapa tahun ini kayak perusahaan kamu akan maju kalau pakai gaya dengan gaya sensing gitu. Nah di buku inilah dibahas sebagian sejarah bukunya, sejarah dengan dirinya, sejarah tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha di sini di buku ini. Ya, jadi ada 2 buku. Yang pertama oleh Mizan, yang ini adalah Gramedia. Yang ketiga nggak tahu, sedang dibuat. Kenapa? Anak saya masih sekolah soalnya. Jadi saya punya prinsip, saya bikin buku harus ada studi kasusnya. Ya,
Kalau yang lain belum ya. Oke, kegiatan saya sehari-hari ya selain ini, selain di rumah, karena saya kerjanya di rumah saja, ngasuh anak istri, jadi kan kemana-mana, kecuali ada acara kegiatan kayak gini. Apa owner ya? Ya, karena owner, karena saya kondisikan, saya pengen kerja, usaha jalan yang punya jalan-jalan deh, walaupun di rumah. Istri bergerak di sini sebagai stokisnya, kalau saya sebagai supplier kemasan dan desain produk, semua produk dari ini gitu. Hadiah dari owner Mbak Trisha tadi, ya ada si Om urusan tanggung jawab tentang packaging dan desain produknya. Yang tadinya cuma 10 produk, sekarang 136 produk, semua desainnya sama saya. Desainnya, logo dan sebagainya sama saya. Kok bisa ya seorang feeling bisa desain? Ya dulu keahlian tambahan aja. Kenapa sih disukain? Karena saya desainnya pakai hati. Ya, jadi pada saat desain saya bayangin dulu ini penggunanya siapa. Oh, kalau penggunanya ibu-ibu ya saya bayangin ibu-ibu ini melihat gambarnya senang, nah itu gak penggunanya. Kalau desain menggunakan hati, gitu loh. Ya, itu orang feeling. Bisa nggak gayanya pakai? Silakan. Pakai yang lain silakan. Pakai gaya thinking berarti dengan kecermatannya dan sebagainya. Silakan. Ibu mau di sini atau di situ nggak apa-apa, silakan. Di depan soalnya ini kan Gak apa ya, baru 5 menit kok. iya, Perkenalan. masih perkenalan. Oke. Saya di Stephen sebagai trainer angkatan pertama. Ya. Saya yang manajernya angkatan pertama, trainernya. Sekarang udah banyak sekali trainer-trainernya ya. Ini nomor telepon saya satu-satunya, saya nggak punya nomor telepon apa-apa lagi. Ini udah lama banget ya, mulai saya dari kejar-kejar oleh debt collector dan sebagainya. Ya, ini nomornya. Kalau dulu pernah main bank ya, pada satu saat itu bukannya bagus malah cus terjun bebas. Jadi saya uji nyali, oke, saya kan nggak akan ganti nomor, ya, walaupun ini nomornya sudah terkenal di mana-mana ini, termasuk di debt collector. Ini media sosial saya, cari aja ini, ya, dan apa namanya? Silakan.